Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman mobile dari kelas Paralel D. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafi Nurlin Ajrina dengan NPM 220820101588. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra Tunisa dengan NPM akhir 156. Perkenalkan, saya Gadis Fianti dengan NPM AC 157. Oke, dan saya sendiri Putri Intan Oktavia Boris Payung dengan NPM 220820101159. Baik, jadi di sini kami kelompok 4 akan mendemokan dan juga mempresentasikan hasil final project untuk mata kuliah pemrograman mobile. Jadi kelompok kami mendapatkan studi kasus yaitu membuat aplikasi kasir untuk membantu UMKM dalam mengelola kasir mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program kami. Di program kami ini terdapat beberapa kode berupa activities, adapter, database, dan juga model. Nah, di activities ini ada beberapa activities. Yang pertama adalah landing page activities. Jadi, landing page ini akan menampilkan halaman landing page di aplikasi kami. Kemudian jika di next, maka akan menampilkan halaman login. Jadi login activity ini berguna untuk menampilkan halaman login. Di login activity ini akan memastikan bahwa ID dan juga password yang dimasukkan adalah benar. Dan jika benar, maka akan lanjut ke halaman dashboard atau main activity. Di halaman main activity ini akan menampilkan halaman dashboard atau halaman utama aplikasi kami yang akan menampilkan fitur-fitur atau menu dari aplikasi kami, yaitu fitur untuk menambah transaksi, melihat daftar produk, melihat laporan, help dan juga fitur untuk logout. Kemudian ada pada halaman ini ada product list activity. Di product list activity ini berguna untuk menampilkan daftar produk yang sudah ada di aplikasi kami. Kemudian ada juga activity untuk menambah produk atau add product activity, gunanya untuk menampilkan form untuk mengisi produk baru. Jadi untuk menambah data produk baru. Jika sudah, nanti akan disimpan ke database. Kemudian ada juga halaman edit productivity. Ini berguna untuk mengedit data menu yang sudah kita punyai, jadi akan mengupdate data tersebut, dan juga di edit product activity ini kita bisa menghapus produk yang sudah ada. Kemudian ada halaman add transaksi. Nah, di add transaksi activity ini fungsi utamanya adalah untuk menampilkan halaman transaksi. Jadi di halaman ini nanti kita bisa menambahkan produk atau mengurangi produk yang ingin kita masukkan ke keranjang transaksi. Kemudian ada activity bayar activity. Ini berfungsi untuk menampilkan halaman pembayaran. Jadi setelah kita menambah transaksi, maka akan diarahkan ke halaman pembayaran ini, dan halaman pembayaran ini akan mengambil data dari transaksi di halaman transaksi sebelumnya untuk menampilkan seperti total, kemudian untuk menampilkan inputan nama pembeli, kemudian metode pembayaran, dan juga uang yang dibayarkan. Dan juga nanti ketika klik tombol simpan, maka akan menyimpan data transaksi di database. Setelah bayar activity, kemudian akan ada laporan activity. Jadi di laporan activity ini kita bisa melihat daftar transaksi yang sudah diproses. Daftar-daftar transaksi tersebut akan ditampilkan di halaman ini berupa recycle view. Kemudian jika kita klik, maka akan menampilkan nota activity. Nah, nota activity ini juga ditampilkan tepat setelah selesai melakukan pembayaran. Jadi ada dua kondisi di mana not activity ini itu bisa diakses, yaitu dari setelah kita melakukan pembayaran dan juga dari laporan activity. Nantinya juga akan ada dua kondisi untuk menangani tombol selesai. Jika jika not activity ini diakses dari laporan activity, maka akan kembali ke halaman laporan ketika klik tombol selesai dan akan kembali ke halaman transaksi jika not activity ini diakses dari halaman pembayaran. Kemudian ada juga about us activity. Ini adalah halaman untuk menampilkan uh, about us. Jadi tentang kelompok kami nanti akan berupa nama,
berupa view card yang berisi nama, foto, dan juga NPM kelompok kami. Jadi detail kelompok kami. Kemudian ada adapters. Jadi adapter ini gunanya untuk menangani, membantu kita dalam melakukan proses-proses. Jadi misalkan di laporan adapter ini nanti akan eh, ada fungsi-fungsi untuk menambah laporan atau melihat laporan. Kemudian di produk adapter juga akan menampilkan list produk untuk ditampilkan di halaman produk. Kemudian di sel adapter ini akan menampilkan list list item detail dari transaksi di halaman nota dan juga di halaman laporan. Kemudian di transaksi ini akan menampilkan produk, list produk yang bisa dipesan atau ditambah di halaman transaksi. Kemudian di database ini kami ada 3 tabel utama, yaitu tabel produk, tabel pembayaran, dan juga tabel detail pembelian, yang mana detail pembelian ini adalah detail dari pembayaran transaksi. Kemudian ada database helper. Di database helper ini berisi fungsi-fungsi untuk menambah, melihat, mengubah, atau mengedit, menghapus, dan juga menghapus data dari database kami. Seperti ini ada fungsi menambah produk, fungsi mengedit produk, menghapus, mengambil semua produk, kemudian menambahkan pembayaran, dan mensimpan lagi. Kemudian ada juga models. Models ini digunakan untuk mendeklarasikan data-data yang kami gunakan. Jadi ada eh, data variabelnya, kemudian ada tipe datanya. Dan di sini kami ada 4 model, yaitu admin, payment, produk, dan juga data sel. Oke, selanjutnya aplikasi kami ini bernama EasyCash. Nah, proyek ini kami pilih karena banyak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang masih menggunakan metode manual dalam pencatatan transaksinya. Salah satu contoh nyata dari UMKM adalah Kukuruyuk, sebuah usaha yang masih bergantung pada metode manual. Warung UMKM ini menjual makanan dan minuman yang cukup beragam. Oke, selanjutnya kita next mulai sekarang. Nah, pada halaman tampilan login, halaman awal akan muncul welcome back, login to your account. Nah, jadi aplikasi kami ini dirancang dengan 4 database kasir. Nah, kasirnya itu adalah kami sebagai anggotanya. Nah, kasir ini memiliki ID admin dan password. Passwordnya sendiri itu adalah password dengan NPM, dengan ditambah akhir dari NPM kami sendiri. Oke, selanjutnya kita login dengan salah satu admin, yaitu Putri 159. Dengan password 159. Oke, selanjutnya kita next ke login. Nah, apabila ID admin dan password yang digunakan benar, selanjutnya kita akan langsung masuk ke tampilan beranda. Selanjutnya kita mulai lagi dengan login terlebih dahulu. Oke, kita akan mencoba admin lain, mungkin Navi 158. Oke, password yang kita gunakan pada saat ini kita akan menggunakan password yang salah, jadi password 157. Nah, ketika di login, muncul ID atau password yang salah. Jadi kita harus menginput dengan password dan ID yang benar. Selanjutnya kita ganti dengan password 158. Oke, selanjutnya kita next. Login lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke halaman About Us. Nah, pada halaman ini merupakan tampilan yang memunculkan aplikasi ini dirancang oleh siapa saja. Jadi aplikasi ini dirancang oleh kami yang beranggotakan 4. Yang pertama, Fatimatus dengan NPM akhir 156, Ganes dengan NPM akhir 157, Navi dengan NPM akhir 158, dan saya sendiri, Putri dengan NPM akhir 159. Oke, boleh back ke beranda lagi.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait menu lihat daftar produk. Jadi di halaman ini nantinya kita bisa mengelola mulai dari menambah, mengedit, menghapus, dan juga melihat dari daftar produk di UMKM Kukuruyuk ini. Nah, ketika diklik, maka akan ditampilkan daftar produk. Namun, karena di sini data itu masih kosong atau belum ada datanya, maka kita bisa mencoba untuk menambah produk baru. Dengan cara klik button tambah produk baru. Nah, selanjutnya akan ditampilkan halaman tambah produk. Di sini kita misalkan menambahkan produk yaitu chicken pot sambal mata misalkan. Selanjutnya kita masukkan harganya, misalkan 13.000. Lalu masukkan stok misalkan sebanyak 50. Lalu kita simpan atau tambah produk. Nah, maka menu yang sudah kita masukkan tadi akan ditampilkan di daftar produk. Misalkan di sini saya akan mencoba menambahkan beberapa produk baru. Misalkan kita tambahkan chicken pot mozzarella. Kemudian harganya misalkan 15.000. Lalu stoknya misalkan 50. Selanjutnya kita tambahkan produk. Kemudian akan muncul notifikasi produk berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita tambahkan lagi beberapa produk lainnya seperti es teh. Lalu harganya 5.000. Kemudian stoknya misalkan 100. Nah, selanjutnya kita simpan. Misal kita tambah produk lagi, misalkan es jeruk. Harganya 6.000. Misal stoknya 80. Lalu kita simpan. Misalkan kita tambah lagi produknya, misalkan tambahkan french fries. Misal harganya itu 10.000. Stoknya misal ada 20 saja. Kemudian kita klik button tambah produk. Nah, ini merupakan tampilan beberapa daftar produk yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan untuk fitur mengelola produk. Di sini misalkan saya ingin mengubah data dari produk french fries atau kentang goreng. Caranya yaitu dengan klik produknya. Nah, selanjutnya akan ditampilkan halaman edit produk. Di sini juga akan ditampilkan data dari produk french fries mulai dari nama, harga, dan juga stok. Di sini misalkan saya ingin mengubah harganya menjadi 12.000. Kita ubah menjadi 12.000, lalu stoknya misalkan saya ingin menambah menjadi 30. Nah, jika sudah, kita klik button terbaru data produk. Nah, jika berhasil, maka akan ada notifikasi di bagian bawah tadi, dan di sini bisa dilihat bahwa data produk dan price itu berhasil diubah. Nah, selanjutnya untuk menghapus produk, bisa kita klik lagi nama produknya. Dan selanjutnya akan dibawa ke halaman edit produk, lalu untuk menghapus, kita bisa klik button hapus produk. Nah, lalu akan muncul notifikasi atau notif konfirmasi apakah kita yakin menghapus produk ini atau tidak. Jika kita klik tidak, maka produk tidak jadi terhapus. Namun, jika kita benar-benar ingin menghapus, kita klik lagi buttonnya, lalu pilih ya. Nah, selanjutnya, maka di sini bisa dilihat bahwa menu french fries itu sudah berhasil dihapus. Selanjutnya, kita klik button back untuk kembali ke halaman dashboard. Nah, selanjutnya jika kasir ingin menambahkan pesanan, itu kasir pada halaman dashboard, pilih tambah pesanan. Nah, nantinya akan terdapat beberapa produk yang sebelumnya sudah ditambahkan, seperti berikut. Nah, jika pelanggan ingin membeli sambal mata, kita tambahkan chicken top sambal mata. Kita coba tambahkan 2.
dana ST3. Nah, pada bagian atas akan terdapat total dari belanja yang pembeli inginkan, dan jika pembeli sudah ingin membayarnya, maka klik bayar. Nah, nantinya sistem akan meneruskan ke halaman pembayaran, di mana pada halaman pembayaran ini kasir harus memasukkan nama pembeli dari pembeli tersebut, misalnya nama pembelinya Lala. Dan Lala ingin membayarnya menggunakan metode cash. Nah, pada sistem akan menampilkan total yang harus dibayarkan sebesar 56.000, dan nantinya Lala harus membayarkan sejumlah 56. Nah, misalnya Lala membayar dengan uang sebesar 60.000, maka nantinya sistem akan menampilkan kembalian sebesar 4.000. Nah, jika sudah, klik simpan. Nah, pada saat klik simpan nanti akan terdapat nota pembelian dari Kedai Kukuroyok, di mana akan terdapat detail terkait pembelian yang ada, seperti nama pembeli, waktu pemesanan, dan metode pembayaran. Waktu pemesanan tersebut merupakan waktu pemesanan secara real time, di mana pembeli membeli produk tersebut. Jika sudah, maka klik selesai. Maka tampilan akan berubah ke dalam menu dari produk tersebut. Jika misalnya ada pembeli lagi, maka kasir harus memasukkan produk-produk yang diinginkan. Misalnya pembeli ingin membeli chicken pot mozzarella 1 dengan es jeruk 1. Maka total yang harus dibayarkan sebesar 21.000. Nah, selanjutnya klik bayar. Misalnya nama pembelinya Dodi. Dodi ingin membayar menggunakan e-wallet. Total yang harus dibayarkan oleh Dodi senilai 21.000, dan uang yang diberikan Dodi sebesar 30.000. Maka nantinya sistem akan menampilkan kembalian sebesar 9.000. Jika sudah, klik button simpan. Dan nantinya akan terdapat nota lagi seperti berikut. Selanjutnya klik selesai. Dan kembali ke halaman dashboard. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke halaman lihat laporan. Nah, pada halaman laporan ini terdapat total pendapatan pada bulan ini. Tertera pendapatan kasir pada bulan ini yaitu 77.000. Nah, selanjutnya pada bagian bawah tertera juga transaksi yang masuk pada bulan ini. Ada transaksi dari Lala dan Dodi. Selanjutnya kita klik salah satu transaksi, misalnya kita klik transaksi dari Lala. Nah, apabila kita klik akan muncul nota atau detail pembelian dari pelanggan yang bernama Lala. Nah, pada nota ini, pada bagian atas terdiri dari nama pembeli, yaitu Lala, waktu pemesanan, dan metode pembayaran, yaitu cash. Nah, pada bagian bawah juga terdapat detail pesanan, yakni es teh dengan jumlah 3 dan harga 5.000 dengan subtotal 15.000, chicken pop sambal mata dengan jumlah 2 dan harga 13.000 dengan subtotal 26.000, dan yang terakhir chicken pop mozzarella dengan jumlah 1 harga 15.000 subtotal 15.000. Nah, total dari pesanan ini sendiri 56.000 dengan jumlah yang dibayarkan oleh Lala yakni 60.000 dan kembaliannya adalah 4.000. Oke, selesai. Nah, itu tadi merupakan demo dari aplikasi EasyCash yang sudah kelompok 4 buat, di mana aplikasi kami ini harapannya dapat membantu UMKM Kukuroyok dalam mengelola kasir mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.